Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dicabut, hakiki, dan tidak dapat dibagi. Penggolongan hak asasi manusia terdiri atas 1. Hak asasi pribadi atau personal rights. 2. Hak asasi ekonomi atau property rights. 3. Hak persamaan hukum atau rights of legal equality. 4. Hak asasi politik atau political rights. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Dan 6. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara serentak dan seimbang. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi sebagai berikut. A. Kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. B. Kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. C. Kewajiban moral atas dasar norma benar atau salah sebagaimana diakui oleh masyarakat. Dan D. Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Instrumen hukum. Instrumen hukum adalah suatu sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Ada pula instrumen hak asasi manusia adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia dibagi menjadi 2, yaitu instrumen hak asasi manusia internasional. Perjuangan hak asasi manusia secara internasional dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dokumen. Dokumen hak asasi manusia antara lain A. Magna Carta tahun 1215 di Inggris. B. Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. C. Declaration des droits de l'homme et du citoyen tahun 1789 di Prancis. D. Bill of Rights tahun 1789 di Amerika Serikat. E. Konstitusi Prancis tahun 1791. F. Revolusi Rusia. G. Doktrin Roosevelt tahun 1941. Doktrin ini dikemukakan oleh Franklin D. Roosevelt. Doktrin ini dikenal dengan The Four Freedom yang terdiri atas keempat kebebasan berikut. 1. Freedom of speech and expression everywhere in the world. 2. Freedom of every person of to worship in own way. 3. Freedom from want with economic understanding which will give every nation a healthy, peacetime life for its inhabitants. 4. Freedom from fear. Calling for such a worldwide reduction means that no nation will be in a position to commit an act of aggression against any neighbor. Dan H. Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB meliputi 1. Hak hidup. 2. Hak kemerdekaan hidup. 3. Hak mendapatkan perlindungan hukum. 4. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. 5. Hak mendapatkan pendidikan. 6. Hak menganut agama. 7. Hak memperoleh pekerjaan. 8. Hak memiliki sesuatu. Dan 9. Hak memperoleh nama baik. Instrumen hak asasi manusia nasional. Bangsa Indonesia memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam beberapa dokumen atau instrumen hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut. A. Pancasila yang terdiri dari sila ke-1 sampai sila ke-5. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. D. Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN 1999 sampai 2004. Bab 3 Visi dan Misi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. H. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan J. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. A. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia. B. Faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia. A. Pelanggaran ringan yang tidak mengancam keselamatan jiwa. B. Pelanggaran berat yang mengancam nyawa manusia. Upaya penegakan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. Lembaga penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. A. Pembentukan instrumen hak asasi manusia. B. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. C. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Upaya pencegahan kasus penyelenggaraan hak asasi manusia serta penegakan hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Penegakan hak asasi di lingkungan keluarga. Contohnya, mematuhi nasihat dan perintah orang tua. 2. Menegakkan hak asasi di lingkungan sekolah. Contohnya, mentaati tata tertib sekolah dengan baik. 3. Penegakan hak asasi di lingkungan masyarakat. Contohnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 4. Penegakan hak asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan sebagainya. Sekian